ayo kita bersatu, ya, untuk kita bisa mendapatkan ya kepengurusan tahun 2023 ini untuk kita pakai momentum 2000 under 20 ini dan juga menuju 2030 generasi emas. Untuk itu maka kita harus siap untuk menang dan kita juga siap untuk kalah. Yang menang harus merangkul yang kalah, ya tampung juga ide-idenya, pendapatnya bila perlu dimasukkan dalam kepengurusan. Yang kalah itu harus ikhlas. Yang kalah itu, oke, saya kalah, tapi saya siap untuk mendukung siapapun yang menang demi sepak bola Indonesia. Jujur Bang, masih ada nggak money politik Bang saat ini? Di 2019 itu juga ada. 2019 ada? 2019 itu karena saya fight betul kan waktu itu. Ada yang menawarkan saya lah, datang ke saya. Kalau mau dapat suara, itu kita harus menyiapkan berapa. Gitu. Berapa tuh Bang waktu itu? Dulu berapa ditawarin Bang? Ada yang menawarkan saya waktu itu ya, menawarkan saya satu voter itu. Ayo kita cari orang yang terbaik dan menemukan berapa ya, 1, 2, dan 12 itu, 15 kan, orang terbaik untuk bisa menyentuh sepak bola, dan saya harus mundur dari situ, saya harus mundur. Untuk itu maka saya titip kepada para voters, ya 87 voters, ya nanti akan memilih, ya pilihlah sesuai dengan tentu hati nurani, ya, dan selalu berpikir bahwa ini momentum kita untuk membangun sepak bola nasional kita. Sepak bola adalah kisah cinta yang tidak akan pernah berakhir. Sepak bola dapat merangkai persaudaraan, mempersatukan rasa, dan memikat hati sepak bola Indonesia. Bersama saya, Fahri Jemi Francis, hanya di Lensor Podcast. Halo Mitra Olahraga, inilah Lensor Podcast, di mana program ataupun konten yang menyajikan informasi menarik dari dunia olahraga, baik nasional maupun tokoh-tokoh internasional. Yang pastinya kita akan mengulik beberapa tokoh-tokoh inspiratif di dunia olahraga. Dan hari ini kita akan berbincang bersama salah satu tokoh yang luar biasa, di mana beliau ini menjadi salah satu calon ketua umum PSSI di periode 2023 ini. Dan mengikuti kongres luar biasa nanti. Beliau ini adalah salah satu tokoh yang memang sudah banyak dikenal juga di sepak bola. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Sport Intelligence PSSI di periode 2016-2019 dan pernah juga menjadi manajer Timnas Pelajar Kemenpora U16 dan juga pernah juga menjabat sebagai Ketua Komisi 5 DPR RI periode 2014-2019 dan saat ini menjadi Komisaris Utama PT Asabri. Dan langsung saja kita sambut, ini dia Bang Ferry Jemi Francis. Apa kabar Bang? Baik, salam olahraga. Salam olahraga Bang. Sehat Bang ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu langsung di studio ya Bang ya? Terima kasih undangannya. Iya, karena selama ini kita kan sering ketemu cuman di acara preskon ataupun kemarin. Atau lapangan bola. Lapangan bola. Nah, itu. Hari ini spesial kita hadirkan langsung ke studio Lensor Podcast dan kita akan berbincang-bincang. Karena ini lagi momen panas sebenarnya. Kayaknya panas juga kursi ini, Bang. Gimana Bang? Panas Bang hari ini Bang? Iya, besok kan sudah akan kongres luar biasa dimulai tanggal 16 kan. Dan ya kita semua bersiap dirilah untuk kita, baik itu voters, ya para pegiat sepak bola, ya terutama tentu para calon-calon esko, ketua umum, waketum, dan juga calon esko ini ya. Kita doakan supaya semua berjalan lancar lah untuk kongres besok. Amin. Tapi tenang ya Bang masih ya? Saya kan sudah ikut periode 2019 ya kemarin? 19 kemarin kan itu. Jadi udah terbiasa ya? Udah mengikuti dinamika seperti apa lah kongres luar biasa PSSI gitu Bang. Bang Ferry ini meskipun H-1 masih bisa tersenyum ya, tenang ya. Karena kita lihat ada beberapa calon justru tegang gitu Bang. Kalau Abang bisa tenang ya. Kenapa nih Bang? Boleh tahu dikit? Ya kita kan dasar saya kan juga pemain bola lah. Ini kita anggap sama seperti kompetisi sepak bola. Nah dalam kompetisi sepak bola itu kan kalau masuk di pertandingan ya biasalah kalau ada persaingan, ya ada benturan-benturan.
Tapi setelah itu kan kita bersahabat lagi, kita bersaudara lagi. Nah, kalau kita mau main juga 1 hari sebelumnya, ya biasalah gitu. Kita siapkan diri, tapi ya jangan juga terlalu tegang lah, dibawa santai aja. Iya. Boleh. Tapi berbicara calon ini kan ada 5 Bang ya saat ini Bang, Bang Ferry. Ya kita tahu 2 ada Lanyala dan juga Pak Erick Thohir. Kemudian ada juga Doni Setiabudi dan satu lagi Arief Wicaksono ya. Dan ini dari nama-nama ini memang ya mereka ya langganan juga di sepak bola. Udah pada tahu juga lah Bang Ferry. Tapi banyak juga yang tidak tahu sisi di balik layar Bang Ferry ini sebenarnya sejak dulu concern di sepak bola gitu kan. Boleh nggak sih Bang diceritain sedikit sebenarnya Abang selama ini concern di sepak bola di mana Bang gitu? Selain tadi menjadi manajer timnas pelajar ya kan, kemudian juga pernah masuk ke pengurusan 2016 gitu. Iya. Jadi sebelum jadi pengurus saya sendiri itu adalah pemain bola, walaupun sih tingkatnya di tingkat nasional aja. Saya pernah memperkuat tim sepak bola di Timor Leste. Waktu itu saya masih SMA, kuliah di Timor Leste. Saya sebagai pemain tim yang mewakili Timor Leste untuk mengikuti PON ya. Itu di tahun 1986-87 lah gitu. Terus kemudian karena memang PC-nya di situ, saya diajak oleh beberapa pengurus untuk menjadi pengurus. Ya, mulai dari asosiasi PSSI kota ya. Terus kemudian saya Askot kota ya. Terus kemudian saya juga masuk dalam kepengurusan tadi 2016 2016 sebagai ketua Departemen Sport Intelligence di PSSI. Waktu itu ketuanya Pak Edi Ramayadi. Ya. Nah, itu Departemen Sport Intelligence itu baru pertama dibentuk kepengurusannya Pak Edi Ramayadi. Tugasnya apa? Tugasnya memberikan masukan tentang isu-isu strategi pengembangan sepak bola nasional waktu itu, ya. Dan saya sudah melakukan itu. Saya berkunjung ke beberapa negara, di federasi di Spanyol, di Inggris, di akademi-akademi sepak bola seperti Manchester United, Ajax, ke Chelsea, beberapa akademi-akademi terbaik lah. Sehingga kita kemudian sudah memberikan semacam satu pokok-pokok pikiran, isu-isu strategis. Kita mulai dari mana pengembangan sepak bola nasional kita. Cuma kan sayangnya Pak Edi Ramayadi kan hanya 2-3 tahun udah lama. Terus kemudian saya sudah menemukan beberapa isu-isu strategis dan saya berpikir ini kalau yang kita temukan ini tidak kita lakukan, ya saya sendiri merasa gelisah lah. Karena kita punya passion di situ. Dan untuk itu maka saya mendirikan satu akademi sepak bola di perbatasan. Di Atambua, di NTT. Apa itu saya buat? Karena paling tidak ada 4 isu strategis yang kita dapatkan kalau kita membangun sepak bola nasional kita. Satu, kita harus punya one stop kompleks, yaitu semacam satu pusat latihan. Betul. Dan training ground yang di situ lengkap. Betul. Ya, terus yang kedua, kita juga jangan lupa pembinaan usia dini ya, dengan mulai dari under 12, 14, 16 dan sebagainya. Terus yang ketiga, tentu kita harus punya data dan kita memberikan pelatih-pelatih yang berlisensi kan itu. Kalau kita mau mulai sepak bola kita dengan baik. Dan keempat itu adalah kompetisi sepak bola yang tentu terstruktur dan tertata dengan baik. Nah, dari isu-isu strategis itu ada beberapa isu strategis. Saya mulai dengan membangun sendiri satu akademi di Atambua 2014 waktu itu. 2016 ya saya bangunnya. Saya bangun 2016, mulai dari 2017. Saya kira itu akademi yang memiliki fasilitas terbaik waktu itu ya di perbatasan. Dan itu dipakai oleh teman-teman dari Timnas Timor Leste justru ya. Untuk melakukan latihan situ, atau kalau mereka mau menyiapkan tim untuk Liga 1-nya, mereka berlatih di tempat saya. Jadi di situ tidak hanya ada lapangan, tapi kita punya home base-nya kan itu. Kita punya juga semacam konsultan pelatih ya. Kita datangkan pelatih dari Belanda waktu itu. Jadi saya kira kalau ditanya oleh banyak media, saya lihat di beberapa media mengungkapkan dan menonjolkan saya sebagai politisi. Padahal saya sebelum di DPR ya, sebelum di partai, lebih dulu saya di sepak bola. Saya pemain bola dan
sekarang ini saya ditunjuk sebagai, bukan itu, dipercayakan sebagai Ketua Indonesia Football Forever. Oh, Itu iya, adalah iya. Para legend para ya? legend, Kumpulan para legend. timnas, Ya, terus ya. juga para pegiat bola. Kita main bareng, senang di situ, fun. Tapi kita juga Ya. mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Sepak bola isu sepak bola nasional, gitu, Bang. Iya, 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 Aziz. iya, iya. Saya Jadi- tahu tuh IFF tuh banyak teman-teman juga yang pernah main bareng di situ. Iya, kan ketua Senior-senior. saya ketuanya, wakilnya Coach Rahmat Darmawan. Ada Coach RD, ada Banur ya. Ada Banur wakil ketua, ada Herkis, ada bahkan Pak Yudo sebagai dewan pembina Oh, kan oke. itu. Ada banyak, kita punya Rulinere, ada Rulinere, beberapa betul. juga kan itu. Berti Tutuarima, ada Iya, iya. Eli Idris. Eli Idris, Nah, itu teman-teman bareng kita diskusi dan Iya, mereka itu kan para coach yang hari-hari bersama-sama dengan Betul. klub gitu loh. Betul. Sehingga mereka menyampaikan kita harus mulai dari mana membangun sepak bola. Nah, itu kita teruskan kepada baik kepada PSSI dan juga kepada pemerintah dalam ini Kemenpora. Itu link kita lah di FF itu. Itu Bang Aziz. Iya, itu menjadi wadah ya, wadah Iya. para pemain-pemain mungkin legend-legend yang saat ini mungkin mencari tempat untuk mencurahkan ataupun merindukan sepak bola kemana nih gitu. Iya, ada salah satunya itu kita kita di EFF itu kita menyediakan semacam satu atau memfasilitasi satu asuransi sepak bola kepada para legend. Ini legend-legend kita itu kan setelah main kemudian tidak terlalu mendapat perhatian, Iya. baik itu dari PSSI, dari pemerintah, dan kita coba memfasilitasi sehingga mereka punya namanya asuransi sepak bola. Ada tuh Bang ya? Ada, kita udah berikan di tahun kemarin waktu turnamen sepak bola Nusantara Open, Piala Prabowo, saya sebagai ketua panitianya, kita memberikan kurang lebih sekitar 40 atau 50 ya 50. para tim legend untuk asuransi kesehatan dan asuransi kematian. Kita lihat beberapa para legend-legend kita, kayak kemarin ya minta maaf ya, Rocky, yang meninggal di lapangan ini tahun lalu ya. Iya. Ada beberapa ya, tapi tidak ada yang mengcover gitu loh. Oke. Itu salah satunya. Tidak hanya kita bincang-bincang, tapi kita mau menempatkan per legend ini untuk dia bisa satu dihormati dengan menyediakan asuransi. Terus kita juga buat semacam para legend untuk kesempatan untuk melatih melalui coaching klinik ya dan sebagainya. Itulah fungsi di EFF itu, Bang. Untuk legend sendiri yang diberikan itu klasifikasi seperti apa gitu? Memilihnya gitu seperti apa? Untuk asuransinya? Iya. Nah, asuransinya Atau nggak ada pilih-pilih gitu semua legend? kalau mereka berobat diperhatikan, terus ada jaminan untuk kalau bisa meninggal dan sebagainya lah. Nggak, maksudnya untuk legend yang diberikan itu Bang, asuransi itu legend-legend yang mana gitu Bang? Legend timnas. Ada. Oh, legend, timnas ya? legend timnas dan juga para pelatih yang pernah menangani timnas. Oke. Kita belum bisa kasih semua lah. Iya. Tapi kita mulai untuk memberikan contoh supaya para legend ini bisa mendapat perhatian dari semua pihak komponen. Iya. Kan gitu. Tadi Gitu, Bang. Tadi kan ada empat yang di tahun 2016 ketika Abang menjadi Sport Intelligence. Ya. Abang sempat ke beberapa ke negara ya, termasuk Chelsea, klub-klub luar negeri yang hebat-hebat. Nah, ini Abang mendapatkan 4 poin yang harus dibenahi kan, yang harus diterapkan di Indonesia. Tapi kenapa ketika 2016 kan Abang masih jadi pengurus, kenapa tidak diterapkan di sepak bola PSSI aja gitu Bang? Itu Malah membuat di NTT Bang? Betul, karena kan Pak Edi Rahmayadi saya kan ditugaskan untuk memberikan masukan kepada ketua umum. Dan kemudian ya agak sedikit kisru kan kepengurusan kemarin diberikanlah kepada Pak Iwan Budianto ya. Untuk sebagai ketua pejabat sementara. Dan beberapa program-program yang kemarin diharapkan yang dikembangkan oleh Pak Edi itu tidak diterapkan. Dan kemudian saya memulai dengan mengembangkan diri sendiri gitu loh. Jadi apa yang saya temukan, saya bangunlah satu akademi sepak bola di Atambua di perbatasan. Malah sekarang ini teman-teman dari Timor Leste yang memanfaatkan fasilitas itu. Banyak terlahir pemain-pemain nasional di Timor Leste justru dari tempat latihan di tempat kita atau beberapa pemain-pemain kita yang diminta untuk main ke Liga 1-nya Timor Leste. Karena sempat dulu ya ada Boa Salosa juga pernah main di Timor Leste. Ya, Boa Salosa. Ini kita kan kemarin Abdur Rahman pernah juga. Kemarin ada 2 atau 3 pemain kita yang kita didik dari 14 tahun sekarang dipakai oleh teman-teman klub di Timor Leste. Jadi ya asli NTT itu. Asli NTT. Tapi banyak juga para warga ex Timor Timur yang mengungsi di Atambua. Jadi mereka kita latih di situ, terus kemudian
mereka dipakai untuk main di klub-klub Liga 1 di Timor Leste. Itu tapi juga kemarin waktu pertandingan turnamen Prabowo Cup ya, kita bukan Nusantara Open itu. Nah, salah satu yang diundang kan 16 tim. Betul. 8 dari tim Liga 1, yang under 16, 8 dari akademi terbaik. Nah, salah satu yang diundang itu adalah kita. Nah, yang luar biasa kan Apa nama akademinya Mas Rigo? namanya Akademi Bintang Timur Atambua. Oh, Bintang Timur Nah, Atambua. Bintang Atambua. Itu kita satu tim dengan Persija waktu itu. Dan pertandingan pertama hasilnya kita menang dengan Persija 3-1 gitu. Jadi dengan fasilitas yang ada di perbatasan, dengan pelatih yang terbaik kita berikan, ya anak-anak juga umur yang kita latih mulai dari 12 tahun, pada umur 16 tahun main di Jakarta, lawanlah Persija dan kita waktu itu unggul 3-1 dan kita main lagi dengan Borneo itu lawan dengan tim-tim under 16 Liga 1 ya. Betul. Borneo kita menang kita malah mereka aktif kompetisi mereka kan. Mereka aktif. Kita kompetisinya ya tidak sebagus seperti di Jakarta dan sebagai di Borneo kan itu. Itu saya mau menunjukkan bahwa kalau kita sungguh-sungguh punya infrastruktur yang baik, pelatih yang baik, dan juga tentu yang lebih penting lagi itu adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk ikut kompetisi di beberapa tempat, kita pasti akan bisa. Tapi Bang, lebih baik lah. Bicara pembinaan tadi Abang sudah mulai fokus kan dari 2016, tapi sampai saat ini klub dari NTT sendiri belum bisa muncul Bang, gimana Bang? Ya. Apa sih sebenarnya kendalanya Bang? Jadi saya kira secara klub itu belum muncul ya. Ke Liga 2. Liga 2 muncul. Tetapi beberapa pemain-pemain dari NTT dari hasil ya binaan baik itu Asprop maupun klub-klub di NTT maupun di Bintang Timur itu sudah main di Liga 1 ya. Seperti di Persija ini itu ada siapa namanya? Misa gitu kan. Frankie Misa ya, itu kan under 20 juga masukkan itu. Timnas itu salah satunya adalah mereka dibina mulai dari usia 12 kan itu. Terus beberapa lah pemain kita di Bali United, di Bayangkari ada siapa namanya? Siapa yang masuk timnas di Bali United ini? Kita punya Yabes Roni dan sebagainya itu. Beberapa pemain timnas sekarang malah ada pemain lagi yang di PSM ini, kan itu yang baru muncul ini kan itu hasil binaan dari sana juga. Ya, anak NTT yang mendapat kesempatan bisa bermain di Liga 1. Tetapi secara tim, saya kira itu butuh komitmen semua pihak. Ya, tidak hanya klub, tetapi juga Asprop maupun juga pemerintah daerah. Itu yang kita katakan bahwa bagaimana kita membangun sepak bola supaya semua komponen bisa terlibat di dalamnya dan semua komponen bisa menguntungkan. Itu begitu Bang. Bang, tadi bicara klub di NTT juga kan. Goals Abang sendiri sebenarnya pengen apa sih Bang di NTT sendiri? Ya, jadi begini. Salah satu yang kita dapatkan, karena kan membuat training ground nggak murah juga tuh Bang. Betul. Tapi sebenarnya ujungnya itu kalau kita mau mengembangkan satu sepak bola di era 4.0 ini, itu kita harus mengedepankan atau mengembangkan yang namanya sepak bola industri. Ya, sepak bola industri yang tentu di backup dengan faktor-faktor kemanusiaan sendiri dan didukung full oleh digitalisasi seperti ini. Nah, itu kan 4.0 sekarang ini membangun sepak bola secara industri dan digitalisasi. Kalau dulu ya 3.0 itu membangun sepak bola cukup kita temukan talent, kita buat kompetisi yang baik. Itu udah enggak lagi. Nah, itu kita mau coba mengembangkan itu waktu itu saya berpikir kita coba kembangkan di NTT. Waktu itu kita mendirikan satu akademi. Nah, tapi sayangnya kan 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir kemarin itu kan pandemi nih. Betul. Ya, semua proyek yang kita kembangkan terpaksa teman-teman akademi yang kita dirikan kita pulangkan kan itu. Nah, tapi sekarang secara nasional kita sekarang udah membentuk apa yang disebut dengan Akademi Garuda Nusantara. Ini hasil dari inisiatif Pak Prabowo ya. Untuk menemukan generasi emas untuk kita siapkan di Piala Dunia 2030. Kan gitu. Nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dengan mendapatkan talent-talent muda usia 16
melalui tadi kompetisi yang kita sebut dengan Nusantara Open Piala Prabowo. Iya, iya. Dengan mengundang 8 terbaik Liga 1, 8 terbaik akademi atau SSB di Indonesia. Nah, kita sudah dapat kurang lebih sekitar 40 talent under 16 tahun. Oke. Dan itu kita sudah siapkan yang namanya blueprint, kita sebut dengan Nusantara Way. Nah, mereka itu nanti kita akan berikan mereka beasiswa, mereka nanti kita lingkungan akademi sepak bola bertaraf internasional kita akan bangun di sini, dan kita ada kontak juga dengan satu akademi sepak bola terbaik di Aspire di Qatar. Di Qatar, oke. Sudah kita hubungi, nanti dalam waktu dekat ini kita akan kita latih di sini, kita akan kerjasama dengan akademi terbaik Inspire di Qatar itu, dan kemudian nanti kita titip juga beberapa pemain-pemain kita di liga-liga di Eropa dan sebagainya. Okay. Sampai dengan nanti kita harapkan tentu 2030 kita nggak usah dulu bicara juara lah. Iya, iya. Kita bicara dulu Kita tentang lolos dulu ya. Lolos dulu. Kenapa? Berpartisipasi. Ya, Estonia aja itu jumlah penduduknya hanya Betul. ya mungkin 280 Jauh sedikit dari ribu. Indonesia ya. Bukan 280 ribu, kita 270 juta. 280 itu sama dengan di Depok ya, di bawahnya Depok 1 jutaan mungkin ya. Iya. Mereka bisa utus ya tim Piala Dunia. Betul. Mereka punya data pemain hanya 20 ribu. Kita di Jakarta saja pemain mungkin sudah kalau terdata pemain bola banyak sekali, bisa di atas 100 ribu. Apalagi seluruh Indonesia. Betul. Kan gitu Bang. Jadi intinya bahwa secara nasional kita punya yang namanya blueprint Nusantara Way untuk mempersiapkan generasi emas sepak bola nasional menuju Piala Dunia 2030. Wow, ini Gitu. kayaknya menjadi salah satu visi misi Abang juga ya. Iya. Tapi sebelum cerita visi misi Iya. Bang, saya potong dulu. Ini Bang Ferry ini kan di 2019 pernah maju juga kan? Betul. Terus tiba-tiba menghilang kenapa Bang? Ya, di 2019 itu saya maju tuh. Karena itu tadi saya udah punya catatan-catatan dan juga isu-isu strategis termasuk program-program yang bisa kita bangun karena modal saya adalah ketua sport intelijen. Ya. Kan itu waktu itu. Betul. Dan saya sudah mengumpulkan beberapa teman-teman, baik itu Waketum dan juga Esko waktu itu dan voter-voter, ya itu. Tetapi sayangnya waktu itu kita meminta dua hal. Satu, berikanlah kepada calon-calon untuk menyampaikan visi misi di kongres itu. Betul. Ya kan itu. Terus yang kedua, informasikan kepada kita itu tahapan-tahapan sampai dengan pemilihannya seperti apa. Nah, kita itu tidak dapatkan informasi itu, sehingga saya dengan beberapa teman waktu itu bukan mundur, kan itu, diusir karena kita protes waktu itu pada saat 2019. Betul. Itu saya yang mimpin, itu 8 calon dari 10, 8 calon ketua umum sudah ada bersama dengan saya waktu itu. Itu 2019, jadi ya agak sedikit kisruh lah waktu itu. Ya mudah-mudahan 2023 ini tidak lebih lagi kondusif ya? lebih kondusif lah, kan gitu. Itu Bang, ceritanya 2019 kenapa saya maju. Ya oke. Sempat diusir, akhirnya sekarang penasaran lagi atau gimana nih Bang? Dasarnya apa nih Bang? Akhirnya maju. Iya, saya kira ini momentum untuk kita bersatu. Ini momentum untuk kita sama-sama bergotong royong. Momentum apa itu? Satu, ini bulan Juni kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20. Ya. Iya kan? Ini adalah apa ya? Prestise. Ini adalah membawa nama besar Bangsa bukan gitu. hanya sepak bola tapi Indonesia. Bangsa Indonesia betul. Jadi itu satu itu kan. Ya. Dan untuk itu maka saya mau mengajak kepada semua komponen kali ini saja, mari kita duduk sama-sama untuk kita bisa mensukseskan Piala Dunia Under 20 ini. Ya. Bulan Juni loh, tinggal 4 bulan, kan itu. Nah, kalau kisru gimana? Ya, kita nggak mau seperti itu. Yang kedua, momentum di tahun 2030. Ya. 2030 itu adalah Piala Dunia yang umurnya 1 abad, 100 tahun. 100 tahun. Piala Dunia 2030 100 tahun. Dan PSSI kita itu juga umurnya 1 abad, 1 100 abad tahun. juga ya. Ya, ini momentum ini. Nah, kita Piala Dunia 100 tahun, kita PSSI juga 100 PSSI 100 tahun.
Nah, coba kita bersatu bersama-sama untuk membuat semacam satu tim generasi emas untuk masuk di Piala Dunia 2030. Orang mengatakan bahwa itu tidak mungkin lah. Tidak mudah gitu Tidak ya. mudah lah. Saya kira tidak ada sesuatu yang tidak bisa mungkin. kita lakukan kalau kita bersatu di bangsa ini, gotong royong ini. Betul. Buktinya 20 kita bisa dapat. Under 20 ya karena kita tuan rumah. Iya, maksudnya bisa dapat lah. Itu kan bidding juga sulit juga, Bang. Ya, dan bisa aja kita juga kalau mau bersatu dan kita sukses di under 20 ini, Iya. kita bisa menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah di Asia Tenggara. Wah, iya betul sih. Tidak ada yang nggak mungkin Tidak sih. ada yang nggak mungkin. Itu, Iya. Bang. Itu menjadi salah satu alasan Ya, berarti, jadi Bang, ya. untuk itu maka kampanye saya, ya kalau bilang visi misi saya itu, ayo kita bersatu, ya, untuk kita bisa mendapatkan ya kepengurusan tahun 2023 ini untuk kita pakai momentum 2000 under 20 ini dan juga menuju 2030 Ya. generasi emas. Intinya itu bisa kita lakukan kalau kita semua bersatu. Siapa yang bersatu? Ya tentu para calon. Yang kedua tentu para voters. Yang ketiga ya tentu para pegiat termasuk juga dengan media. Dan yang keempat tentu juga kita harapkan ya tentu dari pemerintah. Ya. Ya gitu. Itu Bang. Kenapa saya maju sekarang itu? Itu poinnya. Kalau dulu intinya 2019 saya buat gaduh karena saya lihat ini apa namanya kayaknya ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang tidak apa ya tidak clear lah waktu Tidak itu. clear. Okay. Kepengurusan PSSI ditambah lagi calon-calonnya. Ya, sehingga saya menyatukan ada 10 itu 8 lah sama saya waktu itu. Okay. Tapi ya kita udah lihat, kita berikan kesempatan kepada pengurusan yang ada, tapi beberapa program ya tidak jalan juga. Kita sedih nih. Ya, kita sedih. Sampai dengan sekarang kalau bicara tentang sepak bola kontroversi. Kompetisi tidak jalan banyak. Kompetisinya itu tidak esensi. Terus yang kedua itu terjadi adu jotos dengan supporter, ditambah pembinaan yang terabaikan. Betul. Terus di ujungnya kasus Kanjuruhan. Aduh, kita jadi sedih gitu ketika kecewa. Mestinya kita bangga dengan sepak bola. Mestinya dengan sepak bola ini ada prestise bangsa, kita harus bangga. Tetapi apa yang kita mau banggakan? Kita hanya pernah juara di Piala Asia Games. Ya, SEA Games. 2019 kalau tidak salah ya. Apa tuh, Bang? Juara SEA Games. SEA Games kita belum pernah juara, Bang. Bukan, Maksudnya di tahun 91 2091 maksudnya. Iya. 2091 bukan 19. Minta maaf, 2091. 91. Kita juara. Habis itu kan sampai 30 tahun ini kan nggak ada. Padahal Pak Azwar Anas itu sudah pernah mencanangkan, ya kan? Ya. Itu tahun 2000 berapa ya? 2017 kalau nggak salah itu kita sudah menjadi tim di pentas dunia ya oleh Nirwan Bakir CS dan sebagainya. Tapi apa yang kita dapatkan sampai dengan 30 tahun ini ya kan? Kamboja berlari cepat. Betul. Yang juara ASEAN aja itu Thailand dan Vietnam. Yang dulu sering kita kalahkan Vietnam. Bahkan yang miris lagi kita punya Liga 1 yang rame ini itu kalau di asesmen itu kita secara kualitas kuantitas dan kualitasnya itu kita masih nomor 6 loh. Itu kompetisi Liga 1 kita. Betul. Saya akuin, Bang. Kan begitu, Bang. Sebenarnya gambarannya gampang sih kita melihat sekarang kita tidak punya kuota untuk di Champion Asia. Champion Asia. Di tahun 2005 kalau tidak salah itu masih ada beberapa klub-klub kita menjadi yang otomatis lolos. Nah, sekarang kita harus lewat dari bawah. Betul. Sementara Thailand, Vietnam sudah dapat kuota. Malaysia kan? bahkan. Malaysia sudah dapat kotanya. Betul. Itu. Kita masih bertarung di tingkat bawah dulu. Betul. Jadi tidak ada kota itu. Jadi itu saya katakan bahwa ayo kita bersatu. 2023 ini semua komponen bersatu. Ya. Itu Bang, kenapa saya maju untuk 2023 ini. Iya, luar biasa. Tapi Bang, bicara di tahun 2023 ini, KLB kali ini banyak orang membicarakan mengenai transformasi sepak bola Indonesia. Ini pandangan Abang sendiri seperti apa sih transformasi sepak bola itu? Iya, kalau kita bicara tentang transformasi, bagaimana kita mengubah sepak bola nasional itu semua orang bisa ngomong, kan itu. Kalau secara teori kan itu saya sampaikan, secara teori sekarang ini kita nggak bisa lagi hanya fokus kepada kompetisi dan menemukan talent. Ya, memang kalau kita diskusi dengan para teman-teman di
di EFF itu mereka bilang fokus aja di kompetisi, kita cari talentnya. Tapi untuk bisa kita ke pentas dunia, kita sudah harus membangun apa yang disebut dengan sepak bola industrialisasi. Iya. Nah, sepak bola industrialisasi itu apa yang dimaksudkan? Itu tadi saya katakan semua komponen harus mendapatkan keuntungan. Jadi tidak hanya orang tertentu, tidak hanya exco saja, tidak hanya ketua umum, tidak hanya orang-orang yang pengurus di liga yang dapat untung, tapi semua komponen. Semua komponen di sepak bola ya. Klub, pemain, perangkat pertandingan, sponsor, terus supporter, termasuk juga teman-teman media. Kalau itu kita bisa lakukan dengan baik, ya saya kira tidak mustahil lah kita bisa mengelola satu industri sepak bola yang tadi berbasis dan didukung oleh digitalisasi. Itu Bang, kalau saya pikir kita. Tapi ada yang bilang transformasi ini harus menghilangkan generasi pengurus lama di sepak bola kita, Bang. Ini setuju nggak Bang dengan itu? Banyak yang mengatakan begitu, tapi saya kira tidak bisa kita, kalau saya berpikir karena kita mau menyatukan, tidak ada juga pengurus satu atau dua orang yang lama yang punya hati, yang punya cinta, yang punya program yang bagus, kan gitu. Nah, kita harus mendapatkan itu. Tapi kalau kita sudah dapatkan orang-orang tertentu yang kita sudah tahu, ya punya kepentingan yang lain, dan kita sudah dapat banyak informasi-informasi itu, ya sebaiknya tidak usahlah beri kesempatan kepada orang-orang yang punya hati, yang punya cinta terhadap sepak bola. Gitu Bang. Gitu. Bang, tapi bicara jika Abang terpilih nih Bang, kompetisi sepak bola Indonesia, perubahan apa yang Abang ingin lakukan di kompetisi Bang? Ya. Tadi kan kita bilang kompetisi kita masih jauh kan, malah menurun gitu kan, dari tahun ke tahun. Ya, yang pertama saya kira sebelum kita bicara kepada kompetisi, itu kita harus punya one step kompleks itu ya. Jadi kita punya sampai sekarang pun itu impian yang dari dulu sampai sekarang belum tidak terwujud. Sempat mau bangun di Sukabumi nggak jadi. Ya, padahal kan sudah ada impres nomor 3 2019. Itu sebenarnya kalau ketua umum atau siapapun exco-nya bisa memanfaatkan itu saya kira untuk kita bisa punya satu one stop kompleks itu sesuatu yang bisa saja. Saya dulu kan mantan ketua Komisi 5. Betul. Tidak punya impres itu saja saya bisa memberikan dukungan beberapa daerah untuk membangun satu stadion. Nah, terus kenapa sekarang Bang? Kira-kira nggak berjalan? Sulit gitu kayaknya. Itu kan tergantung apa ya. Pertama komitmen, niat, terus harus ada target, kan gitu. Dan tentu ya harus punya jaringan. Dan kalau industrinya sudah jalan, itu bisa kita buat. Berarti dengan kata lain, keempat komponen tadi ini yang Abang bilang poin ini, PSSI sekarang tidak punya itu? Ya, saya tidak mengatakan tidak punya itu, tapi ya faktanya belum ada itu itu janji utamanya Pak Iwan kan waktu itu. Saya ingat persis, saya bilang, saya punya program itu. Saya lihat lagi Pak Iwan punya janji itu. Saya bilang, oke lah, kita tinggal lihat aja. Tapi sayangnya di bawah kepemimpinan Pak Iwan dengan exco yang ada sekarang ini, itu tidak diwujudkan. Jadi satu one step komplek. Yang kedua tadi yang kita katakan bahwa kompetisi itu harus punya esensi lah, punya makna lah. Ya. Yang terjadi sekarang apa yang terjadi? Ya karena satu kasus pandemi, alasan kasus pandemi itu seringkali tim sudah siap, tapi kemudian ditunda. Kan itu sayang dong persiapan. Saya sendiri waktu itu merasakan kan klub saya kan ya masih di kasta Liga 3. Sudah latihan berapa lama terus tiba-tiba diberhentikan. Nah sekarang yang lebih ramai lagi ini Liga 1 tidak terdegradasi. Liga 2 diberhentikan. Liga 3 apalagi kan itu. Jadi ini yang begini-begini harus kita benahi, ini yang begini kita bisa atur lah kan itu. Dan yang paling penting juga adalah kita jangan lupakan itu pembinaan usia dini, sehingga itu bertahap lah. Apa yang dimaksud dengan pembinaan usia dini itu yang selama ini sudah ada. Ya ada Elite Pro. Ada Elite Pro. 16, 19. Kan itu. Tapi kan yang paling penting juga bahwa bagaimana kesempatan lain untuk yang tidak di Liga 1, ada Liga 2, ada Liga 3 itu kan banyak sekali akademi yang mereka bina dan sebagainya. Itu kita juga harus betul-betul punya regulasi dan operator yang berbeda kalau tidak kalau kita mau buat sendiri itu. Oh, berarti Abang punya program ingin membuat operator Liga 2 gitu, Liga 2 sendiri.
ya tentu dengan kebutuhannya masing-masing daerah, masing-masing klub punya spesialisasi. Kenapa Abang melihat itu harus gitu? Ya tentu kan beda. Liga 1 kan sekarang sistemnya semua klub bisa bermain di semua tempat berhadapan. Tapi kalau di Liga 2 kan kita mestinya sudah bisa bagi zona misalnya. Walaupun zona sudah ada, tapi tentu itu akan lebih efektif lah untuk kita bisa lebih fokus, dan operatornya juga jangan terlalu fokus di Liga 1, Liga 2-nya dianaktirikan, apalagi Liga 3. Iya. Itu yang kita mau supaya kenapa dia punya Operator sendiri ya. Liga 2 sendiri, Liga 3 sendiri ya. Gitu. Okay. Mungkin Liga 2, Liga 3 bisa lah disatukan. Sehingga Liga 1 ini fokus sendiri gitu loh. LIB fokus sendiri dengan Liga 1-nya. Nanti ada lagi apa terserah gitu ya Bang ya. Ya, itu kompetisinya kita maksud. Kalau dulu kita masih ada badan liga amatir dulu Bang. Apa itu akan dihidupkan lagi Bang? Saya kira itu penting karena kekuatan kita itu sebenarnya ada di klub-klub amatir itu, di daerah-daerah itu. Kan itu Bang. Berarti perlu juga ya Bang itu. Saya kira itu salah satu yang teman-teman para legend itu menitipkan ya bagaimana supaya amatir-amatir ini juga mendapatkan perhatian, jangan hanya diberikan kepada daerah. Gitu. Iya. Nah sekarang bicara kompetisi tadi ya, beberapa ide dan gagasan dari Abang. Mengenai timnas nih yang sampai saat ini tadi kan kita sempat bilang belum juara-juara. Tadi ada ide dari Abang adalah mencetak generasi emas untuk 2030. Ya. Tapi kenyataannya timnas kita ini banyak sekali harapannya juara di AFF dulu deh Bang. Ya. Gak usah ke Piala Dunia, juara AFF. Nah ini gimana realisasinya supaya kita bisa juara di AFF gitu? Ya. Jadi itu tadi bukan mungkin. Tapi apa perlu naturalisasi banyak itu? Bukan. Kita yang pertama itu adalah kita harus berpikir untuk menghasilkan satu tim tidak 2 atau 3 tahun. Ya itu tadi saya bilang kalau kita mau sungguh-sungguh, ya paling tidak 7-10 tahun itu 2030 kita punya tim yang itu tadi ya kita menghasilkan satu tim yang berprestasi. Caranya bagaimana? Yaitu kita mulai dari pembinaan dan menemukan talent-talent usia 16 itu. Nah, seringkali kita udah temukan mereka juara di under 16, di junior, tetapi di itunya seniornya melempem. Kenapa? Karena tidak ada kesinambungan. Mereka setelah selesai pulang lagi, berlatih di daerahnya. Kita harus punya semacam satu proyek lah. Proyek untuk yang terbaik ini menemukan tim generasi emas ini untuk sampai terus kita bina. Ya, kalau kita dapat di tengah jalan bisa saja kita masuk, tapi jangan dilepas. Nah, itu yang saya kira salah satu yang perlu kita kembangkan dengan proyek secara jangka panjang. Mungkin dulu udah pernah ada ya SAD di Uruguay dulu program itu? Iya, tapi kan atau Primavera dulu juga. Seperti itu berarti Bang? Iya, mirip-mirip itulah. Tapi kan kesempatan mereka untuk pertama untuk mereka bisa bermain di klub-klub di Eropa atau di Asia itu harus diberikan kesempatan lebih banyak. Terus yang kedua itu bagaimana setelah mereka kembali di sini. Nah seringkali sudah kembali ke sini lepas mereka. Gitu. Padahal ini sudah diinvestasikan cukup lama. Nah, itu salah satu yang perlu kita kembangkan. Walaupun sekarang ya tentu dengan jangka pendek termasuk juga untuk bisa untuk menambah daya tarik semangat nilai supporter Indonesia ya kita harus juga mendapatkan pemain-pemain terbaik yang naturalisasi dari luar walaupun itu tidak bisa kita lakukan secara jangka panjang gitu. Berarti saat ini setuju ya Bang dengan adanya naturalisasi ya? Iya, kalau kita mau bicara tentang industrialisasi sepak bola ya kita tidak bisa menutup itu. Kan itu. Orang lihat pemain sepak bola naturalisasi itu gagah, pakai tato, wah itu para milenial itu mau datang nonton kan gitu. Iya. Jadi salah satu daya tarik ya? Salah satu daya tarik Bang. Oke. Tapi tadi Abang bilang sempat terkait timnas ya Bang, timnas Indonesia di AFF juara di AFF tadi kan? Perlu naturalisasi juga kan. Nah, terus juga tadi Abang juga punya ide pemain-pemain membuat program tadi apa Nusantara ya Bang? Ya, menyiapkan menemukan tim generasi emas ya kan. Dan mereka akan diberikan kesempatan untuk bermain di Eropa kan? Di Eropa atau di beberapa negara-negara Asia ya. Kita titipkan itu. Tapi nyatanya fenomena sekarang justru yang banyak yang bermain di Eropa, yang ada kesempatan bermain di Eropa, kembali ke Indonesia justru. Ini Abang melihatnya gimana nih Bang? Jadi begini. Ada nama Egy, Witan, yang mereka harusnya karena menjadi kebanggaan buat kita gitu sebelumnya. Karena apa? Banyak pemain-pemain kita juga itu
dikirim ke luar negeri karena titipan. Oke. Kan itu dititip di sana. Bukan karena prestasi. Karena prestasi, walaupun ada beberapa yang berhasil. Tapi kan banyak pemain-pemain kita itu kayak karena dititip aja ke suatu tempat. Nah ini kita betul-betul menyiapkan mereka itu secara baik benar. Tapi kita juga harus punya agen pemain-pemain kita yang dititipkan yang luar negeri yang baik gitu loh. Betul. Karena banyak sekali agen kita ini ya hanya menawarkan main di sana gitu. Trial Habis gitu. itu trial dicoba, ya yang penting dari sana dibiarkan, terus kemudian balik lagi tidak ada pembinaan dan sebagainya. Dan orang bisa ya minta maaf ya, beberapa agen-agen juga kita kenal lah ya, mereka mematok harga dan sebagainya, yang penting main di luar dan sebagainya. Itu yang kita tidak mau. Untuk itu maka dengan blueprint kita Nusantara W itu kita siapkan betul-betul pemain ini sehingga dia bernilai. Iya. Ya. Jadi dan yang kedua yang paling penting lagi adalah kita di dalam Nusantara W itu kita akan mengembangkan satu sistem namanya big data. Oke. Sistem big data. Big data itu perlu. Kenapa? Karena begitu kita mau kirim pemain kita ke luar negeri, mereka tuh meminta semua data-data berkaitan dengan pemain. Itu tidak hanya berkaitan fisiknya, tetapi latar belakang keluarganya, bapaknya, mamanya. Itu harus itu semua harus ada datanya. Nah, kita udah punya ya mudah-mudahan nanti ya kalau saya terpilih atau siapapun ketua umum terpilih, kita akan memberikan itu ya sistem big data itu sehingga nanti semua pemain-pemain potensi kita mulai dari akademi, SSB dan sebagainya kita punya data tentang pemain-pemain itu. Jadi sekarang kan mungkin datanya hanya di Liga 1 ya atau mungkin di Liga 2 ya. Tapi pemain-pemain di grassroots kan tidak punya. Betul. Nah, gitu Bang. Jadi ketika Bapak nanti terpilih, big data menjadi hal utama juga. Itu yang saya katakan tadi salah satu temuan kita. Kita harus punya satu sistem big data yang bisa mendata tidak hanya pemain, tetapi juga pelatih, perangkat-perangkat pertandingan, bahkan juga pendukung-pendukung, supporter-supporter. Iya. Itu menjadi salah satu kekuatan kita nanti, kita pakai. Siap. Bang, kalau misalkan di tahun ini Abang kembali tidak terpilih ataupun tidak masuk jajaran pengurus, apakah Abang akan tetap konsen di sepak bola? Iya dong, karena saya kan sudah sampaikan tadi bahwa motivasi saya maju untuk 2023 ini itu untuk mau mengajak semua komponen ya untuk kita bisa bersatu ya. Saya bilang kita bisa bersatu untuk itu maka kita harus siap untuk menang dan kita juga siap untuk kalah. Yang menang harus merangkul yang kalah, ya tampung juga ide-idenya, pendapatnya bila perlu dimasukkan dalam kepengurusan. Yang kalah itu harus ikhlas. Yang kalah itu oke, saya kalah tapi saya siap untuk mendukung siapapun yang menang demi sepak bola Indonesia. Itu yang saya sampaikan tadi kan. Kenapa saya mau maju nih? Saya mau mengajak semua pihak lah. Ayo kita ya apakah itu nanti terwujud di KLB kita lihat. Tapi minimal suara itu terus kita dengungkan. Ada yang mendengungkan suara bahwa mari kita bersatu. Ini kesempatan emas untuk kita membangun sepak bola Indonesia. Tapi gitu, kalau melihat dua calon kan, ya mungkin ada 5 calon ya. Abang juga kan mencalonkan wakil juga. Tapi ketika nanti memang kita lihat pertarungan antara dua ini kan lebih kuat nih Bang ya. Bukan saya mengecilkan Abang ya. Tapi kalau misalkan di antara dua ini ada yang menang, Abang ternyata kan masih punya peluang di wakil. Abang mau jadi wakil siapa Bang? Jadi begini, memang sebaiknya itu ketua umum itu harus di backup oleh satu struktur esko yang satu visi, satu pandangan. Karena keputusan di PSSI, keputusan PSSI ini kan itu kolektif kolegial. Jadi ketua umum itu hanya memfasilitasi pendapat, pikiran, program itu diserahkan kepada masing-masing esko yang diberikan bidangnya masing-masing. Kan gitu. Jadi kalau saya ya kan itu berikan kesempatan kepada ketua umum itu yang terpilih ya untuk mereka bisa menyatakan bahwa ini calon-calon kalau saya maju gitu loh. Kan saya maju gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat sekarang ya tadi saya sampaikan membangun sepak bola 4.0 itu adalah pengelolanya harus industrialisasi, kan gitu. Dan yang kedua didukung oleh digitalisasi. Nah apa artinya? Kita lihat saja masing-masing calon ketua umum ini
itu masing-masing punya kekuatan dalam rangka untuk ke situ. Ya, satu misalnya, kita nggak bisa ragukan lagi Pak Erik untuk membangun sepak bola industrialisasi dengan kekuatan digital. Tetapi juga Pak Lanyala itu punya kekuatan menjaring para esko-esko, klub-klub, ya itu Pak Lanyala pernah jadi ketua umum di PSSI, jadi pasti punya kedekatan. Terus Arif itu enternya. Terus Doni punya pengalaman mengelola satu kompetisi sepak bola amatir Liga Primer di Bandung. Betul. Jadi saya kira siapapun ketua umumnya, ya kita siap untuk memberikan dukungan, kan gitu. Jadi kan tidak harus jadi wakil ketua umum, kan gitu. Kita bisa memberikan apapun, bahkan sistem saya, siapapun ketua umumnya kalau kita bersatu kita berikan lah. Ya kan gitu. Tapi kan kita juga lihatlah nanti di KLB. Katanya orang bilang ini kalau gajah dan gajah bertempur kan itu penentunya itu ada di semut-semut ini kan itu. Berarti kan abang mau jadi penentu nih? Ya kan saya juga maju karena didukung oleh beberapa voters kan. Iya, gitu. betul. Ya, kalau Pak Lanyala sudah menyatakan bahwa ada dukungan kurang lebih sekitar 50-an. Ya. Pak Erik mengatakan 60-an. Gitu. Ya, saya sih tidak sebesar itu tapi ya punya voters lah ya. Nah, kita lihat lah, kita lihat mana yang paling pantas yang kita butuhkan. Ya. Kalau misalnya bisa, ya udahlah kalau memang kekuatannya ada di Pak Erik dengan Pak Lanyala, kan salah satu aja berunding, kita beri kesempatan. Satu ketua umum PSSI, satu ketua dewan pembina. Oke. Kan begitu. Bisa jadi gitu ya Bang. Gitu kan itu. Tapi kan kita lihat kebutuhannya sekarang sepak bola industrialisasi. Ya. Siapa yang paling pantas, siapa yang paling oke lah dalam rangka itu. Tapi Abang melihat peta kekuatan di KLB kali ini gimana Bang? Calon ketua umum. Ya sampai sekarang kan kita belum tahu karena semua masih klaim. Pak Erik klaim 60, terus Pak Anu mengatakan sudah 50-an. Abang sendiri? Ya kalau saya kan pendukung saya sejak lama karena kita bersama-sama membangun sepak bola ya adalah gitu loh. Paling tidak saya sekitar 14 sampai 15 voter lah kayak itu. Jadi itu yang pasti gitu loh, kan itu. Sehingga mungkin saja kita yang 3 orang ini yang punya mungkin 10, punya 5, kan gitu juga. Gitu. Betul. Itu bisa saja bertiga kami misalnya kami bertiga nih. Kompak nih ya. Kompak bertiga nih, kan gitu. Kita akan kasih siapa nih suara? Kita kasih siapa suara kan itu bisa juga ceritanya begitu. Betul. Tapi sudahlah, kalau saya kita siap memberikan dukungan dan yang paling penting adalah ya siapapun yang maju nanti dia harus siap menang, tapi juga harus siap kalah. Ya, bagi pasti. saya itu yang paling penting, Pak. Betul. Harus siap menang dan harus siap kalah. Siap kalah. Dan itu kita titip di para voter-voter kali inilah kan itu. Pilihlah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan nurani dan untuk kita bisa membangun sepak bola secara nasional. Berarti tapi kalau secara hitung-hitungan berarti kan tadi Abang melihat dia 50, ini 60, Abang 13. Agak berat ya berarti ya kan persaingan sekarang ya? Tidak mungkin dong, 50 terus kemudian 60 lebih dong 100 sementara voternya 87 iya, kan itu. Biasa saya kan juga bisa juga klaim, saya bisa aja klaim kan itu. Saya punya 50 30 bisa aja. Tapi ya kita dinamikanya dan kita melihat baik itu mungkin dari sudut masyarakat, mungkin dari sudut pemerintah gitu. Itu menginginkan siapa kali ini. Ayo mari kita bersatu. Yeah. Kalau kita lihat di arus bawah ya para pegiat-pegiat sepak bola itu kan banyak sekali ya walaupun mereka bukan voter, mereka melihat bahwa mereka senang Pak Erik bisa turun mau jadi ketua umum walaupun beliau amat sangat sibuk. Nah, tetapi saya kira harus didukung oleh satu tim yang kuat kalau Pak Erik. Yeah. Karena dengan kesibukan sebagai Menteri BUMN kan itu. Nah, kita siap mendukung. Kalau Pak Lanyala pernah jadi ketua umum sudah pernah kan itu. Nah itu yang paling penting juga bagaimana supaya dua kekuatan ini bisa bersatu kalau saya itu. Kalau Abang begitu ya? Ya kita menyatukanlah ini dua tokoh sepak bola nasional, satu kekuatan di bawah, satu kekuatan di level industrialisasi, ya dan beberapa komponen wakil ketua umum juga punya kekuatan masing-masing. Nah ayo kita duduk sama-sama kita bangun sepak bola nasional dengan kekuatan kita gotong royong. Oke, luar biasa. Nah kita sudah dapat contoh ya bagaimana Pak Jokowi ya juga bisa
merangkul Pak Prabowo Betul. dalam membangun ini bangsa dan negara. Ini PSSI bisa juga kita lakukan seperti itu. Betul. Walaupun itu di bawah sampai sini masih rame lah ya. Ya. Voter ini dukung ini, voter ini dukung ini. Tapi kita sama segatur bukan hanya voternya tapi para calonnya itu mau bisa ya dia tahun 2023 ayo kita bersama-sama bersatu. Ya. Dan dua tokoh kita Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah menunjukkan itu. Kenapa tidak PSSI bisa melakukan itu? Bang, ini pertanyaan terganjal sama saya nih Bang. Ya. Karena ini udah H-1 nih. Udah mulai panas, sudah mulai ada lobby-lobby segala macamnya lah ya yang kita dengar. Jujur Bang, masih ada nggak money politik Bang saat ini? Pasti sebagai calon ketua umum ada aja lah yang menawar segala macam. Di 2019 itu juga ada. 2019 ada? 2019 itu karena saya fight betul kan waktu itu. Ada yang menawarkan saya lah, datang ke saya. Kalau mau dapat suara itu kita harus menyiapkan berapa. Gitu. Berapa tuh Bang waktu itu? Dulu berapa ditawarin Bang? Ada yang menawarkan saya waktu itu ya, menawarkan saya satu voter itu ya. Ya dulu. Itu berkisar di antara 150 sampai 250. 150 sampai 250. Satu voter? Itu satu voter. Waktu itu kan itu. Dan ini sekarang udah 2023 Bang. Sekarang 2023, harga naik dong. Ya pastilah. Kan itu. Tapi kan yang lebih penting, yang lebih penting itu kan kalau kita berteman, kita bersahabat, kita tahulah bahwa teman-teman datang ke Jakarta itu kan apa kebutuhannya, transportnya, terus yang kedua akomodasinya, yang ketiga tentu juga setelah pulang kan harus ada pembinaan. Itu kacamatanya harus dilihat dari situ. Kan itu. Nah, bila perlu kalau kita bersatu, ya saya sudah sampaikan berulang kali, ayo dong kita perhatikan sama-sama ini voters ini. Ya, kalau bisa jangan ada yang dapat lebih, jangan ada yang dapat kurang. Kita berikan semua kebutuhan-kebutuhannya, tapi dalam rangka untuk membangun sepak bola nasional kali ini saja lah. Kali ini saja ya. Kan gitu. Berarti jadi kalau itu tidak apa ya, orang kan pasti punya kepentingan. Dan orang-orang punya kepentingan itu bisa turun tangan kan gitu. Saya sendiri waktu itu kan juga 2019 ada yang turun tangan gitu. Walaupun saya tidak punya kebijakan itu, tapi dia mendukung saya, ya dia berani untuk mensponsori saya waktu itu. Oke, sampai kayak gitu ya? Sampai begitu gitu loh. Nah, kan itu. Sekarang banyak yang ngubungin Abang? Ya pastilah ada lah. Tapi kan saya kan udah mulai banyak ya dari. Pasti ada lah. Cuma saya kan selalu tadi saya katakan kan saya nggak mau fight seperti 2019. Bahkan saya kumpulin semua calon-calon dari 10 itu saya dapat 8 waktu itu kan. Terus kemudian karena kita tidak dikasih ruang, ya 2019 ya saya kasih gaduh dengan teman-teman lah bukan saya. Kita keluar waktu itu 2019. Nah kali ini dan kita beri kesempatan kepada Pak Iwan untuk melaksanakan program-programnya. Sayangnya juga nggak bisa jalan ya. Walaupun ada beberapa program yang kita juga harus hormati. Misalnya rankingnya dari 170 naik menjadi 150. Oke lah. Tapi mestinya bisa berlari daripada itu. Tapi hal yang paling sederhana misalnya kita punya one stop complex sebagai rumah PSSI itu sampai sekarang juga nggak bisa. Itu hal sederhana. Kantor aja nggak punya sekarang. Apalagi kantor. Gitu. Nah itu yang kita sedikit kecewa. Nah kali ini 2023 saya agak sedikit tenang lah. Ya, karena kita punya momentum bulan Juni ini Piala Dunia ini. Udahlah kita sekarang saya sama-sama lah. Saya pun siap untuk menang, saya siap kalah ya. Bahkan kalau kita bisa mendapatkan oleh teman-teman voter, ayo kita cari orang yang terbaik dan menemukan berapa ya? 1, 2 dan 12 itu 15 kan? Orang terbaik untuk bisa menyentuh sepak bola dan saya harus mundur dari situ, saya harus mundur. Yang penting kita mau bersatu sekarang ini. Kan gitu Bang. Betul. Tapi kira-kira ada potensi kisruh nggak Bang di tahun ini? Kongres kali ini Bang? Saya belum lihat, tapi ada beberapa informasi misalnya ada kepengurusan yang direkomendasikan itu tidak sesuai dengan Asprop kan itu. Itu udah mulai ramai ya. Protes. Terus ada juga yang merasa pengurus yang sah tetapi tidak dapat undangan. Itu seperti itu kita harap panitia PSSI harus bisa mengantisipasi. Terus yang kedua kita lihat juga kan Pak Erik dan Pak Lanyala. Itu satu lari ke kiri, satu lari ke kanan. Mau duduk sama-sama diundang untuk kemarin PSSI pers saja. Betul, kita buat acara ya. Kita buat acara yang satu nggak datang karena yang satu nggak datang. Iya, betul. Kita harap
besok itu lebih tenang lah. Ya, mudah-mudahan Kita Bang ya. menunjukkan Harapan kita semua. menunjukkan negarawan kita untuk sepak bola, mari kita bersatu. Amin. Oke, mungkin Bang terakhir Abang boleh menyampaikan pesan untuk para voters dan juga para pencinta sepak bola nasional. Ya. Di kongres kali ini harapannya apa sih? Ya, yang pertama terima kasih tentu kepada klub-klub yang memberikan dukungan kepada saya. Sampai sekarang saya tetap punya visi yang sama dalam rangka untuk kita membangun sepak bola, untuk kita bersatu, supaya kita bisa memanfaatkan Piala Dunia usia 20 ini untuk menjadi prestise dan prestasi kita, kan gitu. Dan yang kedua tentu kita juga akan pakai momentum di 2030 100 tahun Piala Dunia dan 100 tahun PSSI ada, ya, dan untuk itu kita bersama-sama menghasilkan satu generasi emas sehingga kita bisa masuk di menjadi peserta Piala Dunia. Itu bisa kita lakukan kalau kita bersatu. Untuk itu maka saya titip kepada para voters, ya, 87 voters yang nanti akan memilih, ya, pilihlah sesuai dengan tentu hati nurani, ya, dan selalu berpikir bahwa ini momentum kita untuk membangun sepak bola nasional kita. Dan tentu kepada para calon-calon, baik itu ketua umum, waketum, dan juga para esko, ya, calon esko ini, untuk siap kita menang, ya. Dan kalau menang kita rangkul yang kalah juga kita harus ikhlas, dan kita bersama-sama memberikan ide, pikiran, pandangan kita untuk membangun sepak bola nasional. Itu yang ingin saya sampaikan, Bang. Oke, luar biasa, Terima Bang. kasih, Bang. Ya, Bang Ferry Jimmy, terima kasih banyak sudah hadir di Lensor Podcast, sudah banyak bercerita dan juga ya berbagi pengalaman juga tadi, Bang, ya. Ya. Dan semoga sukses program-program Abang di next selanjutnya. Mau jadi pengurus ataupun mau tidak jadi pengurus nanti, tetap Abang akan concern di sepak bola ya, Bang, ya. Dan jangan lupa juga ajak kita ke NTT. Akademi. Iya NTT, dong, ya. lihat sana. Bener nggak? Ya. Produser saya pengen keluar juga, Bang. Iya kan, kita bisa lihat bagaimana fasilitas Betul. training groundnya Timor Leste aja punya. Ya, betul. Masa kita nggak punya? Nggak punya, nah. Timor Leste punya training ground loh. Punya training ground di kota Dilinya. Dealnya, oke. Ya, walaupun mereka training ground, tapi ya mereka juga kadang pelatih di tempat saya. Ya. Mudah-mudahan, Bang, Gitu, ya. Kita bisa ke sana. Kita ke sana itu. Ya, Amin, terima kasih. amin, mudah-mudahan. Ini kerekam loh, Bang, nih Bang janji. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ferry Jimmy sekali lagi. Sukses buat program dan sukses juga di kongres besok. Dan buat mitra olahraga, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Lensor Podcast. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Lensa Olahraga. Serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Kalau gitu, itu saya Aziz Aryat pamit. Saya Fahri Francis. Tonton terus Lensor Podcast karena hanya di Lensor Podcast Saatnya olahraga yang bicara. Lensor.